Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yaitu Aidil Rizky, NIM 22011, Departemen Psikologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester Bahasa Indonesia, yaitu mengenai topik kalimat efektif. Pada kesempatan kali ini, kalimat efektif yang saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif, yang kedua yaitu ciri-ciri kalimat efektif, yang ketiga yaitu syarat kalimat efektif, yang keempat yaitu contoh kalimat efektif. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat efektif juga kalimat yang mampu mengkomunikasikan pesan atau informasi dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif tidak hanya terdiri dari susunan kata yang secara tata bahasa, tetapi juga harus mengandung makna yang kuat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif, yaitu unsur yang harus ada dalam kalimat efektif. Pertama, yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, yaitu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Tiga, menggunakan diksi yang tepat. Keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan penekanan ide pokok. Tujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, yaitu kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Kedua, ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Caranya yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat, membuat urutan kata yang logis, melakukan repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, menggunakan partikel penekan atau penegas. Ketiga, kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang diingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif yang keempat yaitu ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, yaitu sesuai dengan sasaran. Sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan hindari peniadaan preposisi. Kelima, kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Syarat-syarat kalimat efektif selanjutnya yaitu yang keenam, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. 7. Kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Yang kedelapan, kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi unsur gramatikal yaitu unsur SPOK, minimal subjek, dan predikat. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif singkat yaitu itu buku saya sudah baca 3 kali. Yang efektifnya buku itu sudah saya baca 3 kali. Yang kedua, bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Yang efektifnya seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Yang ketiga, kami ketinggalan bus sehingga kami datang agak terlambat. Yang efektifnya kami ketinggalan bus, oleh karena itu kami datang agak terlambat. Yang keempat, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Yang efektifnya seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Yang kelima, sekolah kami yang terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Yang efektifnya sekolah kami terletak di belakang kantor Gubernur Jawa Barat. Contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif dalam paragraf yaitu Brian merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan kebetulan Brian kontrak rumah di daerah yang dekat dengan rumah sakit.
Untuk pulang dan pergi sekolah, Brian hanya menggunakan transportasi umum seperti kereta. Selain Brian, ada banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia yang juga tinggal di daerah dekat rumah sakit tersebut. Mereka juga menggunakan fasilitas umum yang sama dengan Brian, yaitu menggunakan kereta sebagai sarana transportasi pulang dan pergi dari kegiatan perkuliahan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang kalimat efektif ini. Semoga dapat membantu saudara-saudara mengerti dalam kalimat efektif ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.